Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang berkah, Masjid Abu Bakar As-Siddiq Cawang Otista, yang semoga menjadi salah satu tempat yang dicintai Allah, diberkahi Allah, sekeping tempat di muka bumi yang semoga Allah curahkan banyak-banyak keberkahan. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Allah karuniakan kita pada kesempatan kali ini barokah kesempatan beribadah. Allah kasih kita taufik, Allah kasih kita kesempatan. Allah gerakkan jiwa kita untuk ringan melangkah. Semuanya bukan karena kesolehan diri kita, semuanya bukan karena kebaikan diri kita, semuanya karena izin Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perayaan Idul Adha tidak bisa dilepaskan oleh satu sosok nabi yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada dua nama nabi yang kita pasti sebut di salat. Sekali lagi, ada dua nama nabi yang kita pasti sebut di salat, yaitu Nabi Muhammad SAW pada tahiyat dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ada dua nabi, bapak para nabi Ibrahim. Bahkan Ibrahim ini punya putra nanti, ada Ismail, ada Ishak. Di jalur Nabi Ishak alaihissalam lahirlah Yakub, lahirlah kemudian Yusuf. Ya. Jadi nabi-nabi dan nabi. Masya Allah, tabarakallah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil di Idul Adha. Terkadang kita kemudian membacanya pada frame di mana Ismail harus disembelih. Pada mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kisah yang kemudian kita ingat terus. Namun kalau kita rentangkan isi Al-Quran tentang kisah Nabi Ibrahim, setidaknya ada dua frame sebetulnya tentang pengorbanan. Ya, saya ulangi sekali lagi, ada dua kisah, ada dua frame, ada dua fragmen yang kemudian menunjukkan pengorbanan Nabi Ibrahim. Kapan itu? Ketika Nabi Ismail alaihissalam dilahirkan, malah jauh-jauh sebelum Ismail alaihissalam. Dalam riwayat usia 7 atau 9 tahun mimpi itu turun. Awalnya Nabi Ibrahim alaihissalam punya istri, kemudian Bunda Sarah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menikah dengan Bunda Hajar. Bunda Hajar melahirkan Ismail. Dan Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk berjalan dari Palestina ke lembah yang kosong. Dalam Al-Quran disebut dengan wadin, lembah dzi ghairi zar'in, tanpa tanaman, tanpa apa-apa. Maka disitulah pertama kemudian pengorbanan kepada Allah ini diuji di hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Lama nggak punya anak laki-laki, lama nggak punya keturunan, tapi kemudian harus diletakkan di lembah yang nggak ada apa-apanya. Logikanya wafat. Belum ada sumur Zam-Zam, belum ada Mekah, lembah Baka waktu itu. Yang kemudian kita tahu ceritanya, ada sa'i di sana. Bunda Hajar kemudian berlari Safa Marwah, lalu kemudian hadirlah, keluarlah Zam-Zam
Dari situ kemudian pedagang dari Yaman menuju Syams menjadikan titik sumur Zam-Zam menjadi rest area, yang kemudian di situ dimiliki oleh Ummu Ismail. Dari situ kemudian terjadi namanya kota, interaksi, muamalah, dan akhirnya tumbuh menjadi kota metropolitan yang tidak pernah tidur sampai hari ini, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Maka jamaah sekalian, hari ini rentang kezamanan Nabi Muhammad SAW 14 abad. Lalu kemudian rentang menuju zaman Nabi Ibrahim alaihissalam berpuluh-puluh abad. Ada dua manusia yang namanya Harun. Maka khutbah kali ini kita akan membahas keberkahan pengorbanan. Mengapa kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dikenang oleh banyak orang? Lisanan sidqin fil akhirin, menjadi lisan yang baik penuh kebaikan di zaman akhir. Rentang puluhan abad, tapi dua nama manusia mulia ini, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad, kita sebut-sebut terus. Bukankah itu kebesaran kehidupan? Bukankah itu kemuliaan kehidupan? Allah jaga keberkahannya. Kenapa? Karena banyak diantara kita, banyak diantara manusia tentunya, begitu dia wafat ditangisi setahari 2 hari, prestasinya hanya kemudian batu nisan, deret nama, deret lahir, deret tanggal kematian. Tidak mengukir apa-apa. Tapi kemudian mengapa Nabi Ibrahim besar namanya? Mengapa Nabi Muhammad besar namanya? Ini karena satu hal Bapak Ibu sekalian, pengorbanan. Idul Adha, mudhohi, tadhiyah. Tadhiyah, pengorbanan. Ini yang lepas dari kaum muslimin negeri ini. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Di surah At-Taubah, di surah At-Taubah jamaah sekalian, surah ke-9 ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Katakanlah kalau bapak-bapak kalian, lalu kemudian anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara kalian, wa azwajukum, kemudian istri-istri kalian, pasangan kalian, wa ashiratukum, keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha, lalu kemudian harta yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian takut kerugiannya, wa masakinu tardaunaha, tempat-tempat tinggal yang kita senang, yang kita ridho ke atasnya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, engkau lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilillah, daripada kemudian berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan kebaikan, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah menetapkan keputusannya. Ancaman Bapak Ibu sekalian, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, ini ancaman luar biasa. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah bagi orang-orang yang fasik. Ada format, ada kaidah dalam kehidupan ini. Kita boleh punya orang tua, boleh punya anak, boleh punya keluarga, boleh punya harta, boleh punya perdagangan, bisnis. Kita boleh punya tempat tinggal yang bagus, tapi tidak boleh lebih kita cintai daripada 3: Allah, Rasul, dan jihad. Maka pengorbanan, mengapa kemudian diturunkan syariat berkorban itu? Untuk menguji apakah kamu mencintai Allah atau engkau mencintai dunia. Ismail dunia, Pak. Lama gak punya anak, begitu lahir taruh di lembah. Udah besar didatangi oleh Nabi Ibrahim, habis bangun Ka'bah sama-sama, anak lagi lucu-lucunya, lagi indah-indahnya, kalimat dalam Quran gulam, bunaya, lalu kemudian harus kemudian disembelih. Ini ujian, dan ini adalah kaidah. Apa-apa yang kamu cintai, pasti Allah tuntut pengorbanannya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam melewati itu semua, maka besar namanya. Nabi Muhammad SAW melewati itu semua. Pedagang sukses, punya keluarga baik-baik, hidup nyaman dengan Khadijah. Harus kemudian terima wahyu, mengambil peran menjadi Rasul di hadapan kafir Quraisy yang menyembah Lata, menyembah Uzza. Mapan peradabannya namanya Nadwah,
kafir Quraisy, musyrikin Mekah. Nggak main-main. Nabi Muhammad SAW harus mengatakan, aku adalah utusan Allah, berimanlah kepada Allah. Dimusuhi. Riwayat dari Fatimah, aku selalu melihat abaku, ayahku kalau misalnya pulang ke rumah berdebu badannya, diludahi orang. Itulah Nabi Muhammad SAW. 13 tahun dakwah di Mekah, nothing happen, kecil pengikutnya, diperintahkan hijrah, berat Bapak Ibu. Nabi Muhammad dan peradaban 14 abad yang lalu bukan peradaban mobile. Kalau kita tinggal di Bandung, pindah ke Cilacap, Cilacap ke Surabaya, itu kecil bagi kita. Tapi bagi peradaban Hijaz 14 abad yang lalu, berat. Hati Nabi Muhammad Mekah. Tapi yang menerima beliau Yathrib, apa itu? Madinah, Taif, sekitar sekian jam dari Mekah, itu tidak menerima. Tidak menerima. Keluar dari tempat tinggal, keluar dari peradaban asal, pengorbanan. Tapi dengan pengorbanan itu besar namanya. Saya langsung fast forward mengambil hikmah pada hari ini. Tidak ada kebesaran, tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Kita mulai dari hal yang paling kecil yang bermanfaat bagi diri kita. Kapan diri kita bisa sehat Bapak Ibu sekalian? Berkorban. Berkorban olahraga, berkorban latih beban, membentuk otot supaya sehat, menjaga organ, pengorbanan. Pilih makan sehat, itu pengorbanan Bapak Ibu sekalian. Makan sehat, rata-rata makanan sehat, garamnya nggak ada, gulanya rendah, pengorbanan. Pengorbanan diri sendiri ketika orang lain bisa senang-senang, dugem, mabok, ya, lalu kemudian bermaksiat, menggunakan waktunya untuk yang nggak jelas. Ada orang-orang yang malah mengisi waktunya dengan bangun pondok, wakaf masjid, mencari pendanaan untuk ratusan anak tahfidz, bangun dakwah, bangun rumah sakit, bangun kebaikan. Itu yang bikin besar. Itu yang bikin besar. Jadi bagi diri sendiri, kalau nggak punya jiwa pengorbanan, nggak bisa gede. Adik-adikku yang kemudian under 20, di bawah 20 tahun, khotib mengingatkan dari meja mimbar ini, kalau kamu nggak punya kemampuan untuk berkorban, kamu nggak nahan dirimu untuk nggak main Mobile Legends, kamu nggak nahan dirimu untuk membuang waktumu sia-sia, kamu gunakan waktumu untuk tahsin, kamu gunakan waktumu untuk di masjid, kamu tidur cepat di tengah gelombang dorongan nongkrong, kamu tidur cepat supaya jam 4 kamu bisa di masjid, supaya jam setengah 4 kamu bisa tegak qiyamul lail. Pengorbanan, tapi itu yang bikin jiwamu besar, tapi itu yang bikin hatimu bercahaya, itu yang bikin pikiranmu besar. Pengorbanan diri sendiri. Kita masuk sekarang ke rumah tangga. Mana rumah tangga yang berhasil Bapak Ibu sekalian? Bohong. Kalau misalnya suami transaksional bikin rumah tangga awet, suami cari nafkah. Berapa banyak rumah tangga yang suami cari nafkah, istrinya nggak bisa bersyukur sama dia, istrinya nggak bisa terima kasih sama dia. Hanya suami yang penuh pengorbanan yang bisa mempertahankan rumah tangga. Dan juga sebaliknya, berapa banyak istri yang taat, yang khidmat sama suami, yang kemudian ihtiram sama suami, tapi kemudian suaminya malah punya perilaku yang nggak jelas, malah tidak menghargai istri atas pengorbanannya menjaga anak-anak, menjaga rumah tangga. Hanya istri yang punya pengorbanan, hanya istri yang rela berkorban, bersabar dengan nafkah yang terbatas, bersabar dengan kekurangan suami, yang bisa kemudian rumah tangga itu maju. Pengorbanan. Nggak ada takhiyah di rumah tangga, nggak bisa rumah tangga itu benar. Di titik karir, siapa yang bisa berkarir dengan hebat? Cek di perusahaan-perusahaan, cek di seluruh organisasi, cek di seluruh ormas, organisasi kemasyarakatan besar di Indonesia. Mari kita sebut Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Wahdah Islamiyah. Cek di rumah sakit Islam, cek di lembaga pendidikan Islam. Siapa ikhwah, siapa saudara kita yang karirnya bagus, adalah mereka yang berkorban. Hari ini saya keliling ke banyak perusahaan. Kita ketemu SDM muda yang mengatakan, wah gaji segini ngapain saya kasih lebih, ngapain saya kontribusi lebih, value saya.
Ngapain saya kemudian bekerja lebih keras? Padahal yang punya muslim, perusahaan muslim, bermanfaat bagi kaum muslimin. Ni'mal malun soleh lirijalun soleh. Sebaik-baiknya harta di tangan kaum muslimin, sebaik-baiknya market share di tangan kaum muslimin, sebaik-baiknya aset di tangan kaum muslimin. Tapi kita hari ini kekurangan profesional muslim. Kita kekurangan profesional muslim yang mau berkorban, nggak mau go extra miles, nggak mau bikin makalah, nggak mau belajar, nggak mau upgrade diri. We have a problem. Kita punya a lot of problem. Kita punya banyak masalah di profesional muslim. Tapi coba lihat, mereka profesional muslim yang kemudian berkorban, nggak lama jadi manajer, nggak lama jadi area manager, nggak lama kemudian dipercaya jadi direktur. Saya punya kawan Habib Adi Agil, memimpin ekspedisi dari muda atas saran dari ibunya. Beliau berkorban sampai kemudian pucuk pimpinan jadi direktur di perusahaan. Modal berkorban. Jam 3 pagi sudah ada di Bandara Juanda, lalu kemudian subuh-subuh sudah mimpin kargo dan seterusnya. Hari ini hilang semangat itu, hari ini hilang etos kerja itu karena tidak ada pengorbanan. Lanjut di bisnis. Siapa pengusaha yang bisa tumbuh? Adalah yang berkorban. Laba ditahan itu berkorban. Rapat umum pemegang saham ada 100 miliar. Oke, kita nggak usah ambil, putar jadi bisnis. Kita nggak usah ambil, putar jadi aset. Itu pengorbanan. Ya, delay gratification, menunda kesenangan. Delay gratification, menunda dividen. Delay gratification, menunda kemewahan. Bisa beli Mercy tapi pakai Innova. Bisa punya rumah di Menteng tapi minggir-minggir dikit ke Bekasi. Bisa naik bisnis tapi mundur pakai ekonomi. Bisa beli jam tangan Patek tapi mundur pakai Casio. Itu delay gratification. Pengusaha yang bisa menahan syahwat, pengusaha yang kemudian bisa berkorban, itulah yang tumbuh. Hari ini pengusaha muslim baru ada putaran dikit, ngutang ini, ngutang itu, ngutang ini. Goyang dikit ekonomi, cicilannya tetap kolaps. Kenapa? Hilang jiwa pengorbanan. Dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita udah bahas rumah tangga, pribadi, bisnis, karir. Dan Masya Allah tabarakallah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas Habib Jufri, guru tua Palu yang mengislamkan Indonesia Timur. Banyak yang nggak tahu ceritanya. Bagaimana seorang habaib, guru tua, pakai kendaraannya Bapak Ibu sekalian, gerobak ditarik sapi, berkeliling seluruh Sumatera sampai Maluku, berjam-jam naik perahu hanya mendakwahkan, mencari santri. Bapak Ibu tahu apa yang dibawa oleh habaib? Oke Pak, Bu, saya bawa anaknya, bayar aja pakai kelapa, atau nggak usah bayar, nggak apa-apa, kita support. Beliau berpikir untuk dakwah, beliau berpikir untuk Quran. Namanya besar, guru tua Habib Jufri, namanya besar sampai sekarang, mengislamkan Indonesia Timur. Pengorbanan. Maka Bapak Ibu sekalian, itulah yang saya bisa sampaikan. Semoga kita nggak cuma sekedar nyembelih sapi, nyembelih kambing, tapi kita punya iktibar dalam hati bahwa inilah makna kehidupan. Tidak akan menjadi suami yang gemilang kalau nggak ada pengorbanan. Tidak ada bisa menjadi aktivis dakwah yang gemilang kalau nggak ada pengorbanan. Tidak bisa berkarir kalau tidak ada pengorbanan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jamaah sekalian, di khutbah kedua ini, setelah tadi kita membahas khutbah pertama tentang barokah pengorbanan, pertanyaannya bagaimana memunculkan jiwa berkorban ini di dalam hati? Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fi. Ada di ayat awal-awal ayat Al-Qur'an. Inilah kitab, tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Ayat dijelaskan ayat, tafsir ayat dijelaskan ayat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yaitu orang-orang yang percaya akhirat. Yang depannya alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada yang gaib. Apa itu yang gaib? Ujung lagi, wabil akhirati hum yuqinun.
Di industri, Pak, gaji itu fisik, zahir. Tapi keberkahan kerja itu gaib. Keberkahan itu gaib. Pastikan datang tepat waktu. Sudah berakad ujroh, datang jam 8, pulang jam 5. Bener dong. Ayo, sebelum jam 8 tap. Nggak ada kerjaan, jangan pergi jam 4, jam 5 dong. Nah, ini namanya meyakini keberkahan. Ada teman gak masuk, kita jangan ngomong, it's not my business, bukan SOP saya, bukan pekerjaan saya, ngapain saya bantuin teman saya. Kakeknya meninggal, neneknya meninggal, abah uminya misalnya meninggal, dia harus ngurusin keluarganya, take over dong, take over kerjaannya. Kenapa? Pengorbanan. Karena apa? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Goib. Apa itu? Keberkahan. Jadi siapa yang bisa berkorban adalah yang meyakini akhirat. Kapan suami bisa berkorban sama istri? Ya Rabb, saya sudah cari nafkah, saya sudah memberikan nafkah terbaik pada istri saya, rupanya istri saya nggak terima kasih. La nuridu minkum jazaan wala syukuran. Aku tidak berharap dia ucap terima kasih, aku tidak berharap dia kasih balasan, aku tidak berharap dia ucap terima kasih. Liwajhillah, innaman nut'imukum liwajhillah. Aku betul-betul memberi makan, memberi nafkah untuk pandanganmu saja ya Allah, karena pasti engkau balas. Karena pasti engkau balas. Ini yang hilang Bapak Ibu. Keimanan atas balasan akhirat hilang di anak-anak muda kita. Kehilangan keyakinan bahwa al-akhir khairul laka minad dunya, ya, bahwa akhirat itu lebih baik daripada si dunia ini. Wal ula, al-akhiratu khairul laka minal ula, bahwa yang akhir nanti akan lebih baik daripada permulaan. Ini yang kemudian hilang. Maka hari ini kita hidup transaksional. Aku akan kasih 10 kalau kamu kasih 10. Aku gak akan kasih 15 kalau kamu kasih 10. Hidup kita transaksional. Saya akan baik sama istri kalau istri baik sama saya. Apa kata istrinya? Saya akan baik sama suami kalau suami baik sama saya. Ketika berumah tangga saling menuntut, saya tunggu kamu baik, saya tunggu kamu baik, gak akan selesai. Kita butuh iman Bapak Ibu, jamaah sekalian, untuk kemudian kita kembali kepada Allah, untuk kemudian kita kembali berani berkorban. Itu yang saya bisa sampaikan. Semoga ini bisa menjadi semangat kita semua, pengingat bahwa mari berkorban pasti Allah lihat, mari berkorban pasti Allah balas. Kita korban waktu, kita korban perhatian, kita korban tenaga, kita korban energi di segala lini, pada diri kita, pada rumah tangga, pada bisnis, pada karir, pada aktivitas sosial kita. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd al mannan badi'us samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilni ila anfusina tarfata 'ain. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.